Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari selaku dosen mata kuliah komunikasi bisnis, ya kan, yang telah mengajarkan saya tentang ilmu komunikasi, dan juga kepada teman-teman saya yang sudah mendorong saya menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita saling mengenal. Mungkin saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya David Firdaus, kalian bisa panggil saya David atau apapun itu, selama itu bisa enak didengar ya. Oke, tujuan saya berada di sini, saya ingin membagi sedikit ya pemahaman saya yang masih dangkal ini ya mengenai retorika. Oke, mungkin kita bisa lebih ke diskusi santai aja ya, karena kan saya tidak tahu, mungkin di antara kalian ada yang lebih paham mengenai retorika ini daripada saya. Oke, mungkin kita lanjut saja ke materinya. Oke, retorika. Sebelum kita masuk ke jauh lebih dalam, mungkin alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari retorika itu. Oke. Definisi retorika secara etimologi adalah seni berbicara. Lalu secara terminologinya, retorika adalah seni mengolah kata untuk membangun daya persuasif ya terhadap argumentasi yang dibangun. Persuasif itu seperti membujuk ya, membujuk seseorang. Oke, kita lanjut. Oke, sejarah retorika. Oke, kita lanjut ya, sejarah retorika. Retorika sebenarnya sudah ada sejak kita dilahirkan sebagai manusia ya. Tetapi mungkin retorika sebagai seni yang dipelajari itu dimulai pada abad 5 sebelum Masehi yang dibawa oleh kaum Sofis di Yunani ya. Kaum Sofis di Yunani itu mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Jadi retorika ini sangat penting ya dalam berpidato, karena kan ketika kita berpidato kita harus mempunyai seni dalam berbicara juga. Oke, mungkin itu aja sejarahnya yang akan saya sampaikan. Mungkin kita lanjut. Oke, mungkin sebelumnya akan saya bahas ya mengenai tokoh-tokoh sofisme yang saya ketahui. Tokoh-tokoh sofisme yang saya ketahui itu ada 4: Gorgias, Protagoras, Korintus, sama Xeniades. Oke, mungkin kita lanjut. Aturan-aturan dalam retorika. Di retorika itu mempunyai aturan-aturan. Yang pertama itu ada atraktif, normatif, persuasif, rekreatif, interaktif, faktual, dan edukatif. Mungkin akan saya jelaskan satu persatu ya. Maksud dari atraktif itu menarik ya. Kita ketika kita berretorika, kita itu harus menarik. Bagaimana kita bisa menarik audiens ya. Lalu bersifat normatif, yaitu berpegang teguh kepada norma-norma atau kepada yang memang seharusnya. Lalu persuasif itu bersifat persuasif itu yang berarti membujuk ya. Berarti kita dalam retorika itu aturannya harus bersifat membujuk. Lalu ada rekreatif itu adalah karakter yang menyenangkan ya. Ketika kita berretorika, bagaimana kita harus mampu menampilkan karakter kita yang menyenangkan tersebut. Lalu ada interaktif itu adalah hubungan mungkin ya. Ketika kita berretorika, kita harus mampu menghubungkan apa yang dirasakan oleh audiens kita, harus mampu menghubungkan. Lalu faktual itu benar adanya, nyata, empiris ya. Lalu yang terakhir ada edukatif itu berarti bersifat mendidik ya. Ketika Anda ingin berretorika, berarti Anda harus memasuki ranah yang memang harus mendidik. Oke, retorika menurut Aristoteles itu digunakan oleh 3 kalangan. Yang pertama ada kalangan deliberatif ya,
forensik, dan demonstratif. Oke, yang dimaksud dengan deliberatif adalah kalangan pemerintah ya. Deliberatif adalah kalangan pemerintah, forensik itu kalangan apa ya? Politisi, mungkin politisi hukum. Lalu demonstratif itu politikus. Lanjut. Oke. Menurut menurut Aristoteles, untuk menjadi seseorang atau untuk menjadi seorang retorika yang handal, menurut Aristoteles itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama ada pathos, ethos, dan logos ya. Pathos itu adalah kemampuan emosional kita. Lalu ethos adalah karakteristik pembicara, karakteristik kita sebagai peretorika itu. Lalu logos adalah harus berdasarkan pengetahuan atau logika yang benar ya teman-teman. Oke, mungkin saya akan lalu ada the five canon of rhetorics ya. Ini dia. Pertama ada inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronunciatio. Oke, mungkin saya jelaskan satu persatu lagi. Inventio, yang dimaksud dengan inventio adalah penemuan atau identifisi ya. Lalu kedua ada dispositio atau disposisi teman-teman. Yang dimaksud disposisi adalah penyusunan dramatikal ya, dramatikal bahasa. Lalu ada elocutio. Elocutio adalah penempatan kata. Bagaimana Anda menempatkan kata sehingga kata itu menjadi lebih menarik ya. Lalu ada memoria. Memori itu adalah daya ingat ya. Ketika kita beretorika kita harus mengandalkan daya ingat kita teman-teman. Lalu yang terakhir ada pronunciatio, yaitu penyampaian atau mimik wajah kita ketika kita menyampaikan sesuatu atau ketika kita beretorika ya. Mimik wajah kita, kita harus menggambarkan apa yang sedang kita sampaikan ya kan. Lalu intonasi suara kita juga harus mengikuti itu. Lanjut mungkin ya. Oke, ternyata udah habis. Mungkin segitu saja ya teman-teman pemahaman saya mengenai retorika. Jika memang kalian lebih paham atau lebih tahu, kalian bisa sharing dengan saya, karena saya tahu bahwa pemahaman saya tentang retorika pun masih belum terlalu banyak, masih banyak harus belajar mungkin teman-teman. Oke, mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.